Selamat pagi semua. Aduh, akhirnya tumbang juga. Dan biasanya kalau gue sakit tuh nggak langsung minum obat gitu loh. Jadi gue ngerasa banget bahwa kalau tubuh gue rontok itu dan gue minum ya kayak obat atau vitamin gitu ya. Vitamin sih sebenarnya mungkin lebih kerasa karena gue orangnya jarang minum obat. Vitamin itu kerasa banget di tubuh, kayak contoh ya, gue inget banget gue pernah bilang sama salah satu junior gue di tim dancer, gue bilang, iya loh, gue itu kalau malamnya gue itu minum UC 1000 yang botol gede ya, bukan yang kecil, itu setengah aja gue minum ya, itu jam 5 tuh gue udah melek banget gitu, kayak udah ngefek banget itu ya, entahlah mungkin karena gulanya atau gimana, tapi kerasa banget tubuh gue tuh kayak emang kayak bangun banget gitu ya, kayak langsung bangkit gitu kayak. Atau misalnya kayak makan daging itu ketika makan daging kambing ya atau enggak daging itu jam 5 pagi kayak udah langsung dar gitu, kayak gue ngapain ya, kayak udah mulai kayak jam 6 ngapain ya gitu. Nah jadi kayak minum multivitamin juga kayak gitu, jadi kayak langsung efek ada gitu loh, kerasa gitu loh ini efeknya gitu. Nah jadi dari hari apa sebenarnya gue udah kerasa agak terbantai nih gitu, tapi gue pikir oh ya udahlah hari Senin gue istirahat aja cukup gitu, karena rasanya kayak demam, bukan demam panggung ya, demam yang bener-bener nggak pakai AC, nggak pakai kipas, tapi kayak kedinginan gitu. Sambil makan ya. Nah, jadi dari Senin coba istirahatin, tapi ya pelan-pelan lah. Nah hari itu mau bahas apa ya? Kaitan kayak kemarin aja kali ya, masih bahas tentang relationship. Lagi kali sebenarnya gue bahas the right one ya, menemukan atau menjadi yang tepat, menemukan tepat atau yang menjadi tepat. Nggak tricky ya, cuma satu sisi kalau misalnya kita udah belajar untuk menjadi yang terbaik, tapi kalau pasangan kita gitu aja kak, ya gimana dong gitu ya. Ya karena sebelum pacaran kan kita udah ada yang namanya menilai ya, menyaring. Jadi orang masuk saringan kita nggak nih? Jadi nggak apa-apa di saat saringan itu lo netepin standar lo gitu, maunya apa. Misalnya beberapa orang maunya yang di area pekerjaan, misalnya keberhasilannya, atau mau carinya yang nggak apa-apa nggak kerja, yang penting family man. Terus misalnya nggak apa-apa nggak family man, yang penting dia dewasa secara emosional gitu ya. Kan ada tuh masing-masing kan. Disitulah saringan kita gitu. Nggak apa-apa di awal
kita menetapkan standar. Cuma nanti ketika udah ketemu sama standar yang mirip-mirip, ya nggak harus semuanya yang mirip-mirip, yang mendekati, mulai untuk atur ekspektasi gitu. Tetapi apapun pilihan kita tetap ada plus minusnya ya. Maksudnya, ada yang kasih komentar, cewek-cewek juga zaman sekarang ya, kalau punya ekspektasi cowok, itu jangan yang kayak Tuhan gitu, yang sempurna gitu 100%. Ya, seperti yang kemarin aku katakan sih, tahu nilai kamu aja, ngerti ya, know your words aja, tahu betapa berharganya kamu gitu kan. Jadi kamu tahu kebutuhan pasanganmu seperti apa. Ya, emang seumur hidup kita belajar mencintai ya. Malah belum tidur karena badannya gak enak, jadi susah tidur. Kepikir ini sih, kenapa kita tuh mengatakan hal yang harus kita gak katakan. Sebenarnya kalimat itu lebih sering gue pakai buat mengancam. Karena ya gue menyadari juga ya, gue masih belajar ya. Masih harus belajar bertumbuh, dewasa. Jadi karena gue anak terakhir, ya kan. Terus kayaknya senjata gue yang paling mutakhir terhadap orang tua gue adalah ngambek. Dan menariknya adalah orang tua gue tuh gak pernah yang kayak, apa sih kamu gitu kan, diam aja kamu, langsung dicabein mulut gue atau kayak digampar, itu gak pernah. Jadi selalu mereka berkata-kata yang santun ya kan, berdiskusi, apalagi ngomongin ini gimana jalan keluarnya gitu ya. Gue lihat selalu berhasil kalau gue ngambek. Nah mungkin kalau untuk orang-orang di luar sana yang ngeliat gue nggak tahu bahwa gue ada di area itu. Tapi untuk orang terdekat gue memakai jurus mutakhir ini. Bentar ya, gue benerin dulu teleponnya kayak gitu jatuh. Mutakhir. Jadi ya memang gue melihat ada bakat-bakat princess itu ya, cuma itu hanya gue tunjukkan bagi beberapa orang aja, nggak semua orang. Mungkin bagi beberapa orang yang kenal gue, melihat gue sebagai orang yang mandiri, bla 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 segala macam ya. Ya, pada akhirnya gue melihat bahwa gue juga nggak boleh gitu. Kalau misalnya memang keadaan nggak bisa terjadi sesuai dengan keinginan kita, ya udah, jangan maksain gitu ya. Jangan maksain, apalagi kayak harus ngambek gitu ya supaya akhirnya diladenin gitu. Ya, poin yang tadi dijelasin adalah kenapa kita harus mengatakan hal-hal sebaik kita nggak katakan dan kita menyesal. Nah, tahu kan rasa penyesalan tuh nggak enak. Kenapa kita harus menyesal dulu baru belajar gitu. Mungkin ada banyak orang di sana juga kayak gue yang mengancam orang lain dengan kata-kata yang seperti itu. Tapi yang mau gue sampaikan adalah kalau udah tahu itu menyakitkan atau itu udah tahu itu akan merugikan orang lain, ya nggak usah.
beberapa orang kan kayak gini ya. Gue pernah mendengar beberapa orang mengatakan gini, lihat aja kalau udah keluar nih kata-kata kasar gitu kan, kayak ngancem sebenarnya. Lihat aja nih kalau misalnya kutuk itu keluar dari mulut gue, sumpah serapa itu gue ucapin sampai hidupnya biar rusak, biar hancur. Kenapa gue nggak lakuin hal itu? Karena sejauh gini sih, orang baik tetaplah orang baik, sekalipun dia dikecewakan. Orang baik akan tetap bertindak baik, karena itu identitas dia, sekalipun orang itu nyakitin dia. Nah, gue tahu bahwa gue juga masih ada prosesnya lah ya. Tapi akhirnya gue menyadari bahwa sekalipun orang anggap gue rendah, sekalipun orang udah gak anggap gue, sekalipun orang ngomongnya aneh-aneh tentang gue, ya gue gak mau balas aja. Karena tahu ketika gue balas itu cuma untuk ngotor-ngotorin pikiran gue doang gitu loh, ngotor-ngotorin hati gue. Jadi kayak daripada gue pikirin, mending gue gak usah pikirin gitu. Ya apapun yang orang lain itu katakan ya udah gitu. Ya banyak lah kadang-kadang mulut orang. Ya tapi tanggung jawab mereka sama Tuhan ya, bukan di gue. Jadi dulu tuh pernah juga, gue inget banget, SMP kalau nggak salah, SMP atau SD, pokoknya gue inget itu peristiwanya gue lagi lari gitu, SD kayaknya SD. Tahu kan kayak cursing gitu, tahu kan ya, maksudnya pakai kata-kata kasar gitu kan. SD gue coba tuh ngucapin satu kata cursing gitu, terus apa, biasa aja, hati gue nggak tenang, nggak ada kepuasan, biasa aja. Jadi gue pikir apa gunanya gitu ya, kayak gitu-gitu tuh apa gunanya, ya udah nggak gue lanjutin. Itu cuma sekali ya, terjadi seumur hidup, dan ketika gue melihat nggak ada hasilnya, nggak ada puasnya, ya udah gitu. Mungkin ya kaitan sama topik yang kemarin, yang gue mau bahas adalah kalau lo tahu apa yang baik, lakukanlah yang baik. Kalau lo tahu apa yang bagus untuk diucapkan, bagus diucapkan, ya katakanlah itu gitu. Kehidupan ini nggak berpusat pada diri kita sendiri. Ketika kita lihat orang lain bahagia, ketika kita lihat orang lain sukses, kita puji mereka, kita bangun mereka gitu ya. Tapi kalau juga kita lihat ada orang yang lagi down, stuck gitu, nggak apa-apa, itu juga kasih semangat ke mereka gitu. Maksudnya hidup tuh udah rumit ya. Hidup tuh udah banyak tekanannya. Dan kita sebagai orang yang tahu ya mana baik mana jahat, nggak perlu lah kita untuk jatuhin dan bikin drama untuk menambah beban hidup orang lain gitu ya. Karena emang tanpa kita bikin drama, hidup tuh udah sulit gitu. Jadi ya itu, berbahagialah ketika melihat orang lain bahagia, dan bersedihlah ketika melihat orang lain sedih, bukan kebalik ya. Dan ketahuilah bahwa kata-kata lo itu mempengaruhi orang lain. Ya meskipun ada orang-orang yang bodo amat sama perkataan orang lain, tapi menurut gue selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, kita bangun orang lain dengan perkataan kita, tindakan kita gitu ya. Bukannya jadi toxic positivity, bukan. Yang gue mau tekankan adalah jangan sampai kebiasaan kita tuh adalah menjatuhkan, merendahkan orang lain ketimbang membangun mereka gitu. Karena apa yang lo lakukan itu sebenarnya mencerminkan pribadi lo, karakter lo gitu. Jadi bolehlah kita untuk lebih sering ya untuk memuji, membangun, menyemangati ya, daripada menurut gue orang tuh tahu kok kelemahan dia apa gitu. Dan kalau misalnya emang kita deket banget sama dia, ya kita boleh bicara gitu ya. Kayak gue juga kemarin hari Minggu ketemu sama salah satu teman lama gue. Kita tuh kalau ketemu, ya itu, saking deketnya kita baru ketemu 2 tahun sekali. Tapi poin yang gue mau sampaikan adalah gue katakan ke dia bahwa lo tahu ya, gue selalu akan hadir kapanpun lo butuh. Dan lo tahu juga gue orangnya dari dulu ketika gue dukung lo, gue support lo, gue ingetin lo tujuannya semua baik gitu. Bukan untuk keuntungan gue lah, gue bilang gitu. Jadi anytime ya, kapan aja lagi butuh teman ngobrol, kontak gue ya gitu.
Karena kemarin tuh ada yang nanya, ya Kak, gimana caranya kalau misalnya kita sebagai orang terdekat memperhatikan supaya jangan ada orang yang bunuh diri. Nah menurut gua orang-orang yang kayak depresi itu tuh nggak bisa untuk ditanya, lo lagi depresi ya gitu kan, lo lagi butuh apa segala macam. Mereka nggak akan terbuka tentang hal itu gitu. Karena gimana ya? Karena lu udah kehilangan harapan, lu udah nggak punya semangat, lu udah nggak tahu apa yang harus lo lakukan. Bukan berarti lu tidak mencoba. Beberapa orang udah mencoba semuanya, tapi nggak menemukan jalan keluar. Jadi untuk orang-orang yang seperti itu sebenarnya tanggung jawab kita adalah bukan mempertanyakan kepada mereka, tapi kita hadir. Nah, ketika hadir bukannya cuma duduk doang, tapi ketika hadir itu juga kita mengamati body language dia yang nggak verbal itu loh. Ya kan, kenapa raut wajahnya, kenapa kok kayaknya lebih sering murung. Kan itu adalah body language yang nggak tersampaikan kan. Nah, biasanya juga kalau orang depresi itu udah males untuk jelasin apapun. Jadi mereka kayak ya udahlah, hidupin aja lah, ya udahlah emang gue nggak punya harapan, ya udahlah. Nggak ada yang berubah juga ketika gue melakukan yang benar, gue mencoba lagi nggak ada perubahan gitu. Jadi sebagai orang terdekat, bener-bener deh kita harus perhatiin orang terdekat kita. Ya kalau misalnya cari tahu tanda-tandanya ya mungkin kalau dari ilmu psikologi ada ya gitu, kayak misalnya biasanya ya nggak semuanya ya, ini BTW aku juga bukan ahli, tapi yang gue pernah dengar itu adalah dia itu 180 derajat itu berubah. Misalnya dari yang biasanya diem banget jadi bawel banget, atau biasanya yang bawel jadi diem banget gitu kan. Tapi dalam waktu yang jangka waktunya cepet gitu loh berubahnya gitu kan. Terus biasanya dia lebih banyak menutupi gitu kan, dengan itu bukan lebay tapi kayak lebih seru, kayak tumben banyak banget ngomongnya, kayak rame banget nih orang gitu kan. Biasanya dia nggak kayak gitu, kayak jadi berlebihan gitu. Nah jadi kalau bicara tentang orang terdekat kita, nggak perlu tunggu juga mereka sukses atau berhasil dan membuat karya yang besar. Mereka bisa untuk kita perhatikan dan kita dukung lewat kata-kata kita ya. Karena kan ya gitu ya, hati manusia itu nggak ada yang orang tahu. Gimana tuh? Nggak ada orang yang tahu tentang hati manusia ya. Ya cuma Tuhan yang tahu hati manusia gitu. Jadi kita gimana? Ya pada akhirnya kapanpun kita lagi ada waktu ketemu sama mereka, kita bisa semangatin mereka. Kita bisa bilang bahwa kita ada loh buat lo. Lo bisa jadi diri lo apa adanya, itu tetap bisa temenan lo kayak gitu. Jadi bener-bener sesuatu yang dalam pikiran mereka dan hati mereka kita nggak pernah tahu sesulit apa keadaan mereka. Tapi yang gue mau katakan, selagi ada waktunya kita kumpul sama keluarga, kumpul sama teman-teman, sahabat, berikanlah waktu yang terbaik dengan hadir ke mereka gitu ya. Salah satu kutipan yang gue dengar itu adalah action speak louder than words. Jadi tindakan lo itu bagi orang-orang yang benar-benar butuh pertolongan, ya butuh kehadiran, itu tuh penting banget lebih dari semua kata-kata yang indah. Karena dari tindakan lo gitu ya. Dan itu cuma ini nih kasih telinga kita cuma duduk diem di sebelahnya aja. Ya nggak perlu lakuin apapun, karena menurut gue orang-orang kayak orang-orang depresi itu mereka udah tahu semuanya. Memang mereka lagi capek jiwanya dan nggak ada yang bisa lakukan selain mereka istirahat. Nanti kok ada masanya mereka akan sembuh, mereka akan pulih, mereka akan ambil keputusan untuk mereka bangkit lagi, untuk jalan lagi, untuk berlari lagi gitu ya. Terakhir mungkin bicara tentang masih kaitan kemarin relationship, gue cuma mau bilang bahwa menurut gue menjadi yang terbaik itu lebih penting daripada menemukan yang terbaik gitu. Karena menurut gue kadang-kadang kita juga gampang tertipu ya, kayak mungkin harus menunggu yang terbaik, mungkin harus mencari lagi yang terbaik, mungkin sampai kita lupa bahwa kita harusnya juga mempersiapkan diri kita sebagai yang terbaik gitu ya. Iya tentu saja pasti akan ada masalah, tekanan, belum lagi pengorbanan. Nah tapi dari situ kita belajar cinta kan. Kalau cinta tuh kita berkorban ya. Kalau cinta tuh berarti kita mau belajar mengakui kesalahannya. Cinta itu, dari cinta kita belajar memaklumi ya.
Dari cinta kita belajar terima dia apa adanya ya. Dari cinta kita belajar untuk kita bisa untuk menuntun dan membangun dia, ya kan? Untuk dia jadi menemukan versi dia yang terbaik. Bukan versi kita, tapi versi dia yang terbaik. Ya betul lah. Makanya cinta itu sebenarnya adalah pelajaran seumur hidup. Bukan cuma cinta terhadap pasangan, tapi bagaimana kita juga tetap mengasihi, mencintai orang tua kita, hadir buat mereka. Kita juga belajar untuk mengasihi dan mencintai orang terdekat kita, bahkan orang yang gak layak ya untuk kita cintai dan kasih adalah orang-orang yang paling tepat untuk kita cintai dan kasihi. Itu aja. Sehat-sehat semuanya teman-teman, Bapak Ibu. Karena ini di daerah ini apa namanya, provinsi saya itu lagi sering panas terus hujan, panas hujan. Jadi sehat-sehat semua.